Oke, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara membuat color grading atau mengedit color grading di Adobe Premiere Pro CC 2017. Jadi kita sudah masuk di lembar kerja dari Adobe Premiere Pro CC 2017. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita mengambil footage video dari footage yang kita punya. Kita cukup mengambil videonya saja, tidak usah memakai audionya. Setelah itu, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita harus mengambil adjustment layer. Adjustment layer itu ada di mana? Yang pertama kita bisa pergi ke sini, lalu kita klik project. Nah, di project kita klik new item, lalu adjustment layer. Kita langsung oke saja. Nah, nanti muncul di sini ada adjustment layer. Kita langsung drag ke atas video dari footage yang sudah kita punya. Kita sesuaikan dengan panjang videonya. Setelah itu, sebelumnya adjustment layer ini gunanya untuk apa sih? Gunanya itu kita bisa mewarnai videonya secara keseluruhan. Jadi nggak usah satu-satu. Kan yang kita punya 2 footage. Jadi kita nggak usah warnain satu-satu. Kita bisa langsung warnain semuanya di adjustment layer ini. Oke, selanjutnya kita bisa langsung ke color. Di sini kan ada color, kita klik. Kita tunggu. Nah, di color ini saya sudah otomatis pergi ke Lumetri Color. Jika kalian tidak langsung pergi ke Lumetri Color, kalian bisa pergi ke color dulu, lalu ke effect step, video effect, color correction, lalu klik Lumetri Color seperti ini. Nah, karena saya sudah langsung ke Lumetri Color, jadi mari kita color grading. Kita klik adjustment layernya, nanti otomatis akan muncul seperti ini, lembar kerja seperti ini di sebelah kanan. Kita mulai dari basic correction. Basic correction ini merupakan langkah awal kita untuk mengedit video yang kita ingin ubah color gradingnya. Nah, yang pertama di sini itu ada exposure, contrast, highlight, shadows, white and black. Jadi di basic correction ini kita bisa atur videonya sesuai keinginan kita. Misalnya exposure-nya kita mau buat sedikit lebih gelap. Nah, seperti ini. Lalu kontras ini kita harus berhati-hati untuk mengeditnya, karena jika kita terlalu over untuk mengedit kontras ini akan muncul noise-nya. Jadi kita harus hati-hati. Kita buat sedikit gelap. Highlight-nya kita juga buat sedikit gelap karena footage sebelumnya, footage aslinya itu terlalu terang, jadi kita buat sedikit gelap. Kita mengatur shadows-nya, bayangannya juga lebih gelap. Kita buat white-nya sedikit lebih terang agar mendukung shadows-nya. Lalu black-nya juga sedikit gelap. Nah, jika langkah awal ini sudah kita lakukan, kita bisa pindah ke saturasi. Kita bisa lihat di saturasi apakah kita ingin membuat menjadi black and white atau sangat berwarna. Tapi menurut saya ini sudah pas settingan aslinya, yaitu di tengah. Nah, setelah itu kita bisa pergi ke kreatif. Nah, di kreatif ini kita bisa memilih banyak sekali fitur-fiturnya. Yang pertama, kita bisa ke vibrance. Di vibrance ini kita bisa membuat warna lebih saturasi di bagian gelapnya. Kita bisa coba edit. Nah, di bagian gelapnya terlihat kan lebih bisa disaturasi, apa kita ingin buat lebih terang atau lebih gelap. Oke, kita buat sedikit lebih terang agar ada cahaya yang mendukung backgroundnya. Lalu setelah itu kita bisa ke curves. Nah, di curves ini ada
garis dan kotak hitam, kita bisa menandai di 3 titik di bawah, tengah, lalu atas. Nah, di curves ini kita bisa ini kan dibagi menjadi 3. Yang bagian atas itu kita bisa merepresentasikan highlight area terang. Nah, jadi yang area terang nih khusus kita ngedit di area terang aja yang atas. Nah, kita bisa fokus ke daerah lampu ya. Jadi yang berubah di sana saja. Oke, kita edit lebih gelap saja agar tidak terlalu over. Nah, yang mid ini bagian tengahnya. Di bagian tengah video karena terlalu terang, jadi saya coba untuk mengurangi cahayanya. Nah, yang terakhir bagian bawah. Di bagian bawah ini kita mengatur bayangan dari videonya atau shadows-nya. Jadi bagian lebih gelap ini kita bisa atur lagi apakah kita ingin buatnya lebih gelap atau lebih terang. Oke, seperti ini sudah pas. Nah, setelah kita ke curves, di bawah ini ada hue saturation curve. Nah, di hue saturation curve ini kita bisa mengedit lebih rinci lagi dari semua warna yang ada di layer kita. Misalnya kita klik semua. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di bagian ini kita bisa mengedit contoh, misalnya warna merahnya kita ingin buat menjadi keoren-orenan. Nah, lihat di bagian cahayanya menjadi oranye. Jadi hue saturation curve ini lebih spesifik dari color grading yang kita gunakan sebelumnya, dari fitur-fitur yang ada. Jadi ini lebih lengkapnya. Kita bisa buat lebih merah agar menciptakan cahaya yang lebih real. Lalu birunya kita juga buat sedikit lebih ke biru muda. Oke. Setelah kesini kita bisa langsung ke color wheel. Nah, di color wheel muncul 3 roda, ibaratnya roda warna seperti ini. Untuk shadow kita bisa menaruhnya ke bawah. Kita tarik ke bawah, sesuaikan dengan videonya. Dan untuk highlight kita atur ke warna orange. Nah, gunanya untuk apa sih? Gunanya ya kita lebih memaksimalkan lagi nih dari layer yang udah kita buat, dari footage yang kita buat, agar si shadow dan highlightnya ini atau pencahayaan dari terang dan gelap ini lebih mendominasi lagi. Dan kenapa saya edit shadows-nya ke bawah, highlightnya ke atas, karena biasanya orang menggunakan color wheels ini seperti itu. Jadi ibaratnya sudah menjadi template dari color grading. Nah, setelah itu kita bisa cek videonya apakah sudah pas atau belum. Nah, ini jadi sudah lebih brown dari sebelumnya. Kita bisa lihat sebelumnya, coba. Nah, ini sebelum, sesudah. Terlihat lebih bagus pencahayaannya. Ini sudah, sebelum. Kita lihat lagi. Ini sebelum, ini sesudah. Terlihat ya, menurut saya terlihat lebih rapi dari segi warna, dan pencahayaannya juga terlihat lebih bagus serta lebih real. Jika kita sudah sampai di color wheels, otomatis videonya atau color grading ini sudah selesai. Jadi terlihat perbedaannya dari sebelum dan sesudah. Kita ulang. Ini sesudah, ini sebelum. Terlihat sekali bukan perbedaan dari warnanya. Dan warna yang setelah kita lakukan color grading ini terlihat lebih real atau lebih nyata. Oke, mungkin sekian yang bisa saya beritahu pada hari ini, atau tutorial cara membuat color grading yang saya bisa beritahu pada hari ini. Selamat mencoba. Kurang lebih mohon maaf.